Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Demokrasi yang semestinya menjadi ruang partisipasi publik ternyata hanya menjadi arena pertarungan para elit politik. Top Report telah melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemirsa, apakah para pejabat negara ini sudah melayani rakyat? Dan hasilnya 89% responden menjawab tidak. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Agustus adalah momentum perayaan kemerdekaan. Namun, bulan Agustus tahun ini justru diwarnai gelombang kekecewaan yang berujung pada kericuhan, perusakan, hingga penjarahan. Tugas utama wakil rakyat adalah memperjuangkan aspirasi. Saat parlemen gagal menjalankan fungsi, kekecewaan meledak menjadi anarki. Saat wakil rakyat kehilangan kepercayaan, rakyat butuh elit yang mampu memberi keteladanan. Arogansi politisi mencoreng citra pemerintahan demokrasi. Dinamika sosial politik akhir-akhir ini memaksa kita untuk introspeksi. Apakah pelaksanaan demokrasi sudah membuka pintu partisipasi? Benarkah penyelenggara negara bekerja untuk melayani rakyat jelata? 1 Oktober 2024, 580 anggota DPR periode 2024-2029 resmi dilantik. Mereka kini resmi berstatus pejabat tinggi negara, bermodalkan dukungan dari rakyat jelata. Namun 10 bulan mereka bekerja, hasilnya justru membuat banyak rakyat kecewa. Salah satu pemicunya adalah pendapatan anggota DPR yang dianggap kontras dengan kehidupan rakyat yang tengah mengalami berbagai tekanan ekonomi. Melalui kewenangannya, DPR dianggap berupaya memperkaya diri, yaitu dengan ikut membahas dan menyetujui penentuan anggaran untuk gaji dan tunjangan DPR sendiri. Jika dijumlahkan, setiap anggota DPR dapat menerima penghasilan setidaknya sebesar Rp54 juta per bulan di luar uang tunjangan rumah, uang perjalanan dinas, dan dana aspirasi. Siapa yang menduga protes uang tunjangan rumah DPR sebesar Rp50 juta per bulan akhirnya meledak menjadi amuk massa. Dengan tambahan uang tunjangan rumah, penghasilan anggota DPR menembus angka Rp100 juta per bulan. Gelombang unjuk rasa atas kesenjangan pendapatan rakyat dan wakilnya mulai terjadi masif pada Senin pekan lalu. Komentar beberapa anggota DPR di media sosial yang mencemooh aksi protes seperti bahan bakar yang menyulut emosi warganet. Ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan, dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget yang kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-Bapak. Insiden tewasnya seorang pengemudi ojol di tengah upaya pembubaran unjuk rasa pada Kamis malam akhirnya berujung aksi perusakan dan pembakaran. Menurut perhitungan Menteri Pekerjaan Umum, total kerugian akibat aksi massa di berbagai daerah mencapai Rp900 miliar. Kerusakan fasilitas umum yang terjadi seperti gedung pemerintah, gerbang tol, halte, stasiun, dan sebagainya. 800 sekian lah, hampir 900 miliar. Total ya, seluruh Indonesia Raya. Mulai dari ringan, berat dan sedang. Mulai dari terbakar suam-suam, saya benar-benar terbakar habis seperti di Makassar dan beberapa tempat lain. Total 900 miliaran. Presiden Prabowo pun bergerak cepat mengundang para ketua umum partai politik ke istana. Tujuannya untuk membahas perkembangan situasi negara. Usai pertemuan, para pucuk pimpinan parpol ini sepakat untuk mencabut sejumlah tunjangan DPR, mencabut keanggotaan anggota DPR yang komentarnya memicu emosi masyarakat dan berempati terhadap kehidupan rakyat. Para pimpinan DPR menyampaikan akan dilakukan pencabutan beberapa kebijakan DPR RI, termasuk besaran tunjangan anggota DPR dan juga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Langkah tegas tadi yang dilakukan ketua umum partai politik adalah mereka masing-masing dicabut dari keanggotaannya di DPR RI. Dan juga para pimpinan DPR telah berbicara dan para ketua umum partai juga sudah menyampaikan melalui ketua fraksi masing-masing bahwa para anggota DPR harus selalu peka dan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Saat bertemu perwakilan mahasiswa pekan ini, pimpinan DPR menyatakan komitmen untuk evaluasi menyeluruh tunjangan yang diterima anggota DPR. DPR juga akan menghentikan uang tunjangan rumah. Mengenai tadi tunjangan, tadi sudah disampaikan Prof. Dasko, bahwa per 31 Agustus kita semua sesuai dengan apa yang sudah ditindaklanjuti hasil pertemuan Pak Presiden, pimpinan DPR, pimpinan partai politik sudah sepakat semuanya. Makanya pada kesempatan ini apa yang disampaikan oleh teman-teman sudah ditindaklanjuti. DPR juga berkomitmen melakukan reformasi kelembagaan yang akan dipimpin oleh Ketua DPR. Tadi Pak Dasko sudah menyampaikan, kita ingin terus berbenah. Kita ingin DPR yang transparan, DPR yang akuntabel, dan profesional ke depan. Supaya apa yang kamu tuntut ya. Jadi ini komitmen kita. Komitmen mahasiswa, komitmen OKP, BEM, dan juga komitmen civil society, dan tentu juga komitmen seluruh anak bangsa. Tentu kita akan jaga. Uang tunjangan rumah DPR sebenarnya isu lama yang telah muncul sejak 2018. Dalihnya, biaya perawatan rumah dinas semakin tinggi, ditambah banyak rumah sudah tidak layak huni. Menurut Sekjen DPR, pemberian uang tunjangan rumah sebenarnya merupakan hasil keputusan rapat konsultasi antara pimpinan DPR beserta fraksi-fraksi partai politik sebelum pelantikan anggota periode 2019-2024. Anggota DPR periode saat ini tidak lagi menempati rumah dinas di Kalibata, Jakarta Selatan maupun rumah dinas di Pos Pemumben, Jakarta Barat. Menurut perhitungan Formapi, pemberian uang tunjangan rumah 50 juta rupiah per bulan, maka APBN yang disedot untuk 580 orang selama 5 tahun mencapai 1,7 triliun rupiah. Usai menjadi sasaran gelombang unjuk rasa, DPR kini tampaknya lebih peka. Salah satu contohnya, DPR kini berkomitmen menuntaskan pembuatan undang-undang perampasan aset yang telah beberapa tahun jalan di tempat. Banyak yang percaya undang-undang perampasan aset akan menjadi senjata ampuh untuk memberantas korupsi karena memberi efek jera terhadap koruptor. Negara Indonesia menganut doktrin kedaulatan rakyat. Cirero mendalilkan kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi. Bung Karno menegaskan demokrasi harus mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, bukan sistem politik yang sekedar arena pertarungan kekuasaan. Dari Jakarta, Nadia Soraya, Wildan Aulia, Metro TV.